Gus, ngapunten iki Gus. Anak saya itu malah apa ya? Pinjam-pinjam online itu loh Gus. Itu akhirnya malah tahu-tahu punya hutang 80 juta. Saya nggak tahu pinjamnya berapa sampai sekarang punya hutang 40 juta. Uang nggak punya, mau jual apa coba? Pusing ini. Saya datang sini mohon maaf ini barangkali solusi dari jenengan Gus. Nah itu artinya pinjol ya. Pinjol ya. Terus jenengan punya usaha yang bisa diandalkan, atau mungkin jenengan ikut arisan, atau opo sing bisa dijagake kira-kira yang bisa buat anulah, artinya yang jenengan ada usaha apa atau arisan yang belum dapat, atau memang sama sekali nggak punya apa-apa? Untuk saat ini sih sama sekali nggak punya apa-apa. Memang itu sih ya, pinjol itu meresahkan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena apa, semua orang ya, semua orang, semua usia, selama dia bisa mainin HP, itu rata-rata terjebak dengan kasus pinjol. Karena saking mudahnya melakukan akses pinjam online itu tadi. Makanya jelas kita harus hati-hati sebagai orang tua, jangan sampai terlalu membebaskan anak untuk bermain HP tanpa pengawasan kita, itu yang pertama. Dan terkait dengan permasalahan panjenengan, di Islam itu ada, Allah pernah berfirman, wasta'inu bisobri washolah. Kita dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah sabar dan sholat. Artinya gini, kita berdoa kepada Allah itu harus didasari dengan dua hal, sabar dan sholat. Sabar berarti memang jenengan anggap saja sedang dicoba lewat anak. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Anak itu juga menjadi cobaan untuk orang tua. Maka jenengan harus sabar menghadapi cobaan ini. Nah, sabar menghadapi cobaan tidak hanya kemudian namit nyuwun sewu, berpangku tangan dan lain sebagainya, tidak. Tapi sabar dalam tetap selalu mendidik anak dan sabar mendoakannya. Itu yang pertama. Sabar dalam mendidik anak, sabar mendoakan, sabar beribadah. Kemudian yang kedua, sholat. Diakui ataupun tidak, sholat itu adalah wasilah terbaik, sarana terbaik untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Seberat apapun masalah kita kan pasti pengen curhat ya. Kalau kita menghadapi masalah yang berat, itu mesti pengen curhat. Curhat yang paling curhat yang paling bisa diandalkan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu melalui sholat. Terutama dalam posisi sholat, gerakan yang paling yang paling menjadi inti atau pokok dari sholat adalah sujud. Ketika kita sholat, gerakan yang menjadi pokok dalam sholat itu sujud. Karena sujud itu penghambaan kita, sujud itu melatih bagaimana kita menjadi pribadi yang mau merendahkan hati, bagaimana kita menjadi pribadi yang mengakui kelemahan kita sehingga nanti Allah akan memberikan solusi. Maka ketika jenengan sholat, khususnya di sujud akhir, misal sholat duhur, berarti sujud akhir itu ada di rakaat keempat, sujud terakhir sebelum salam. Nah itu jenengan panjangkan sujud itu, panjangkan dengan cara apa? Dengan cara seperti biasa, ketika di sujud akhir jenengan baca seperti sujud biasanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah kalau sudah baca itu kan sama otomatis dengan sujud-sujud yang lain. Nah tambahi di sujud akhir itu, ditambahi dengan bacaan ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyumu
Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis. birahmatika astaghis. Nah, itu dibaca 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika Nah, astaghis. dibaca 3 kali. Setelah membaca itu, panjenengan kerentek di hati. Jangan sampai diucapkan. Kenapa? Karena makalah bighairil lugha Arabiyah, makalah dengan tidak menggunakan bahasa Arab itu membatalkan sholat. Makanya setelah baca ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis, jenengan kerentek di hati, minta hajat sing memang bener-bener hajat itu apa ya? Mendesak. Jenengan kerentek sampai nangis nggak apa-apa. Setelah itu baru bangun, baca seperti biasanya, salam kemudian. Nah, setelah salam jenengan berdoa sebanyak-banyaknya, ya Latif ya Latif ya Latif. Syukur-syukur bisa 129 kali setelah sholat. Ya Latif. Nah, ya Latif 129 kali. Boleh saya catat, Gus? Boleh. Karena gini, saya pernah waktu itu mudawamah dengan salah satu masyayikh saya, dengan salah satu guru saya. Nah, waktu itu, waktu kita ada di majelis taklim, ada salah seorang anggota majelis, jamaah majelis yang bertanya kepada Masyayikhina. Nah, pada Syekh Yusri, beliau tanya terkait dengan persoalan yang sama, dijawab yang sama. Loh, dilalai loh. Ketika pulang dari majelis, padahal waktu itu masa hutang ini dia terlilit hutang puluhan juta. Kenapa? Karena dia ikut biasa tanam saham dan lain sebagainya. Lah, perusahaan bangkrut, dia terkena hutang 100 juta. Pas bertanya ke Syekh Yusri, dia hanya punya uang 4 juta. Berarti kurang berapa? 100 juta, dia hanya punya 4 juta. 96 juta, bayangin. Padahal jatuh tempo, artinya dia sudah dihubungi debt collector, 3 hari lagi mau didatangi. 3 hari lagi, telung dino, cari uang 96 juta, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi Syekh Yusri menyarankan tadi, yang pertama sabar, hadapi cobaan dengan sabar, tetap beribadah, tetap berdoa. Yang kedua sholat, dan di sujud akhir sholat setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berapa tadi? 3. Baca ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghis 3. Setelah itu kerentek. Dah, kemudian selesaikan sholat, salam, wirid ya Latif 129 kali. Pulang orang ini, ditunggu-tunggu hari pertama setelah pengajian, setelah taklim itu, majelis taklim, belum ada tanda-tanda. Hari kedua belum ada tanda-tanda. Hari ketiga, hari terakhir, tiba-tiba apa? Ada temennya yang datang. Temennya ini habis dapat arisan. Karena temennya ini juga orang kaya. Dia oleh arisan ini, dapat arisan ini, dia nggak butuh. Akhirnya pengen meminjamkan uang itu. Nah, karena teman otomatis tahu kalau dia butuh, datang nawarin. Ini ada duit 96 juta. Duh, dilalai kok pas. Kurangnya tadi berapa? 96. Hasil arisannya 96. Hari terakhir dipinjam. Akhirnya dia bisa terbebas dari, artinya bisa membayar, sehingga aset yang ada tidak disita. Itu kekuatan doa. Dan mungkin itu bisa menjadi solusi atas persoalannya panjenengan. Ya, terima kasih Gus. Ini saya catat nanti. Ya. Pokoknya moga-moga diparingi solusi, semua diberikan solusi yang terbaik, ya, dengan persoalannya segera diselesaikan.